Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Andri M93. Dan kali ini saya akan membahas spoiler dari Wudong Qiankun. Oke, saya mengingatkan kembali ya bahwa konten ini benar-benar full spoiler. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Season 4, Episode 7. Di kedalaman gelap celah yin hitam misterius, ketika Lindong membuka matanya, aura yang sangat luar biasa tiba-tiba meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi yang telah lama diseduh. Saat aura ini meletus, bahkan ki dingin terminus bumi di sekitarnya benar-benar tersebar. Kamu sudah berhasil. Mengambang di atas 8 mata laba-laba iblis bumi, Marten kecil juga terganggu oleh aura ini saat kegembiraan menyembur di matanya dan dia bertanya. Lubang hitam di belakang Lindong perlahan menghilang sementara tubuhnya dengan lembut melayang ke tanah. Cahaya yang sangat intens berkedip di matanya, dan gelombang kekuatan Yuan yang dipancarkan oleh tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sudah maju ke tahap manifestasi. Little Marten terbang ke depan Lindong dan segera bertanya. Telanjang kurasa. Lindong memejamkan matanya dan merasakan kondisi tubuhnya. Segera setelah itu, dia terkekeh dan berkata, seharusnya setengah langkah menuju manifestasi. Masih selangkah lagi dari tahap manifestasi awal. Setengah langkah menuju manifestasi itu benar-benar tidak buruk. Marten kecil terkejut. Segera setelah itu dengan tulus berkomentar. Bagaimanapun, kekuatan Lindong telah benar-benar meningkat terlalu cepat selama periode waktu ini. Meskipun ia mendapat bantuan dari simbol leluhur melahap, terkadang tidak baik untuk melangkah terlalu jauh. Mampu mengatasi tahap penciptaan ki dan melangkah ke tahap setengah langkah menuju manifestasi sudah cukup memuaskan. Lindong menganggukkan kepalanya, biasanya, maju ke tahap manifestasi bukanlah hal yang mudah. Kali ini, bisa meminjam sumber ki dingin Earth Terminus untuk maju selangkah sudah cukup memuaskan bagi Lindong. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Little Marten melihat ke arah Lindong dan berbicara. Sekarang dia memiliki simbol leluhur yang memakan. Lindong juga memiliki kemampuan untuk meninggalkan celah yin hitam yang misterius setiap saat. Mari kita pergi ke celah-celah yin hitam misterius untuk mencari api kecil, setelah itu, kita menemukan Teng Sa untuk melunasi hutang kita. Ekspresi dingin muncul di mata Lindong. Sebelumnya, dia telah dipaksa untuk melarikan diri ke dalam celah yin hitam misterius oleh Teng Sa, menyebabkan dia hampir kehilangan nyawanya dan bahkan dipisahkan dengan api kecil. Sekarang, dia tidak tahu apakah yang terakhir itu hidup atau mati. Jika hutang ini tidak diselesaikan dengan jelas, dia tidak akan lagi dipanggil Lindong. Baik, Little Marten tidak keberatan dengan ini. Kekuatan Lindong saat ini sudah cukup untuk melawan Teng Sa dan sekarang memang memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Karena mereka telah membuat keputusan, Lindong tidak berniat untuk menunda lebih jauh. Dengan pikiran, sebuah lubang hitam menyebar di belakangnya, melindungi tubuhnya. Ketika Little Marten melihat ini, ia buru-buru melompat ke bahu Lindong. Itu perlu mengandalkan kekuatan melahap Lindong untuk meninggalkan celah Black Yin yang misterius. Pergi. Ujung kaki Lindong terdorong dari tanah saat tubuhnya naik ke udara. Lubang hitam itu menggeliat saat itu benar-benar melahap ki dingin terminus bumi yang mendesing, berubah menjadi kilatan hitam dan langsung meluncur ke area atas celah yin hitam misterius seperti pisau panas yang memotong mentega. Celah yin hitam misterius yang dilihat banyak praktisi sebagai tanah kematian sekarang tidak memiliki perlawanan untuk Lindong. Dibandingkan ketika dia mempertaruhkan kematian untuk menuntut setengah tahun yang lalu, itu jelas dua ekstrim. Tentu saja, Lindong saat ini secara alami juga beberapa puluh kali lebih aneh daripada setengah tahun yang lalu. Tidak hanya dia berhasil maju ke manifestasi setengah langkah, energi mentalnya juga telah melangkah ke level master simbol jiwa tingkat tinggi. Di seluruh provinsi Great Desolate, seseorang tidak dapat menemukan orang yang mampu bersaing dalam energi mental. Perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi padanya dalam waktu setengah tahun. Jika Teng Sa mengetahui hal ini, apakah dia akan sangat marah sehingga dia akan memuntahkan darah dengan liar? Namun, mengingat karakter Lindong, hari itu akan datang dengan sangat cepat. Tepi celah yin hitam yang misterius. Sejak acara perampasan harta karun yang menarik setengah tahun yang lalu, lingkungan dari celah Black Yin yang misterius tetap sangat hidup bahkan setelah setengah tahun. Malam itu,
semua orang telah melihat Lindong menyerbu ke celah Black Yin yang misterius dengan harta karun itu. Meskipun banyak orang percaya bahwa Lindong saat ini telah menjadi mayat di dalam celah yin hitam yang misterius, mereka mengerti bahwa Lindong bisa mati, tetapi harta itu pasti ada dengan aman. Lagi pula, harta karun itu memiliki segel yang bahkan kekuatan gabungan dari sekte boneka mengerikan tidak bisa pecah. Oleh karena itu, selama setengah tahun terakhir ini, banyak orang berlama-lama di tempat ini, berharap suatu hari surga akan menunjukkan kebaikan kepada mereka dan memberi mereka harta karun misterius yang pernah menyebabkan sekte boneka mengerikan menjadi gila. Namun, harta misterius itu tidak ditemukan pada akhirnya, tetapi sebaliknya, beberapa orang yang malang telah tersedot ke dalam celah yin hitam yang misterius dan dipelintir berkeping-keping, sehingga bahkan kerangka tidak lagi tersisa. Namun, meskipun tempat ini berbahaya, iming-iming harta karun misterius itu terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan setelah setengah tahun, seseorang masih dapat melihat beberapa pencari harta karun di tepi celah yin hitam yang misterius. Ki dingin terminus bumi yang tak terhitung jumlahnya mendesing tentang bagian dalam celah yin hitam misterius dengan suara wow. Setiap kali ki dingin yang sangat mematikan menyebar keluar, itu akan menyebabkan ekspresi orang-orang di daerah itu berubah dengan cepat karena mereka dengan sangat hati-hati berlindung, takut mereka akan ditarik masuk. Namun, ki dingin terminus bumi di dalam celah yin hitam misterius hari ini tampaknya sangat ganas, dan banyak orang harus dengan hati-hati menjauhkan diri dari daerah yang dekat dengan celah yin hitam misterius. Desir. Sementara beberapa orang berlindung dari Earth Terminus Cold Key yang mengamuk, suara angin kencang tiba-tiba bergema. Selanjutnya, sesosok cahaya terbang keluar dari Earth Terminus Cold Key dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan sosok cahaya itu sangat cepat, dan dengan ki dingin terminus bumi menyelimutinya, tidak ada yang bisa merasakan bahwa sosok itu tanpa sadar telah muncul di tepi celah yin hitam misterius seperti hantu. Setelah mencari selama 2 hari, masih belum ada tanda-tanda api kecil. Sosok itu berdiri di tepi celah yin hitam yang misterius, ekspresinya sangat suram saat dia menatap ki dingin terminus bumi yang berteriak di dalam celah yin hitam yang misterius, sementara matanya menatap dengan tatapan yang sangat dingin. Angka ini secara alami Lindong. Selama 2 hari ini, dia terus-menerus mencari di celah yin hitam yang misterius, namun, dia tidak menemukan jejak api kecil. Bahkan kerangka Little Flame tidak dapat ditemukan. Orang itu seharusnya masih hidup. Binatang iblis beradaptasi dengan ki dingin semacam ini dengan sangat cepat. Selanjutnya, itu telah melahap kekuatan darah naga kelelawar darah. Seharusnya baik-baik saja. Seolah tahu perasaan suram Lindong saat ini, Marten kecil menghibur dalam pikirannya. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya, tetapi segera setelah itu, warna merah muncul di matanya. Jika sesuatu terjadi pada api kecil, Tengsa, aku akan membantai sekte boneka mengerikanmu. Pertama-tama mari kita ikuti tepi celah Black Yin yang misterius dan mencari selama periode waktu ini. Saya lebih akrab dengan auranya, jadi selama itu muncul dalam jangkauan penginderaan saya akan dapat menemukan posisinya. Marten kecil menyarankan. Baik, Lindong menarik napas dalam-dalam, tinjunya perlahan mengepal saat dia berbalik dan dengan apatis melirik sekelompok sosok di dekatnya sebelum perlahan berjalan ke arah lain. Orang itu terlihat sedikit familiar, di dekatnya, beberapa sosok berkumpul. Dari pakaian mereka seharusnya menjadi murid sekte di sekitar pegunungan Black Yin yang misterius dan dari kelihatannya, mereka datang ke sini untuk mencari harta karun. Pada saat ini, seorang pria parubaya di antara mereka sedang menatap punggung Lindong, ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata. Senior kamu merasa semua orang terlihat familiar. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa celah yin hitam misterius ini telah dicari entah berapa kali oleh orang lain, bagaimana mungkin giliran kita untuk mencari harta karun? Kami mungkin juga kembali, atau jika kami ditarik ke dalam celah yin hitam yang misterius, bahkan mayat kami tidak akan dapat ditemukan. Di samping pria parubaya, seorang pria yang sedikit lebih muda menyeka kotoran di wajahnya saat dia menggerutu. Apa yang Anda tahu? Saya ingat dengan jelas bahwa Lindong menyerbu ke dalam celah yin hitam misterius dari posisi ini. Jika kita beruntung, kita mungkin menemukan harta karun misterius itu. Bahkan sekte boneka mengerikan sangat menghargai objek itu, jika kita bisa mendapatkannya, sekte terminus bumi kita pasti akan mampu melampaui sekte boneka mengerikan. Seorang pria parubaya kurus di depan pemuda itu menegur. Setelah mendengar ini,
beberapa murid muda hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Segera setelah itu, salah satu dari mereka berbicara, Lindong benar-benar berani pergi ke sekte boneka mengerikan dan merebut harta karun itu. Pada akhirnya, dia dipaksa masuk ke tanah kematian ini dan sekarang bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan. Benar, pemimpin sekte boneka mengerikan Teng Sa adalah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Saya khawatir Anda bahkan tidak dapat menemukan siapapun di Provinsi Great Desolate yang akan menjadi lawannya. Bukankah Lindong menyambar benda itu secara praktis mencari kematian? Bagaimana mungkin hanya mencari kematian, apalagi dia meninggal? Saya mendengar bahwa sejumlah besar praktisi pemujaan wayang mengerikan dikirim beberapa hari sebelumnya dan mereka telah menangkap binatang iblis yang ada di sisinya. Hari ini, mereka bahkan akan menyiksanya di depan semua orang dan memperbaikinya menjadi boneka binatang. Cih-tech, Teng Sa itu benar-benar kejam, bahkan sampai melampiaskan amarahnya pada binatang iblis. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, namun, tepat ketika kata-katanya terdengar, dia tiba-tiba menemukan bahwa tanah itu tampaknya tiba-tiba menjadi dingin. Sebelum dia bisa menjawab, udara di depannya meledak ketika sosok seperti hantu langsung muncul di depannya dan sebuah tangan dengan cepat meraih tenggorokannya. Senior, perubahan mendadak ini menyebabkan beberapa dari mereka tercengang. Segera setelah itu, mereka dengan cepat sadar kembali saat mereka dengan keras berteriak ke arah sosok yang mencekik leher pria paruh baya itu. Asteris batuk asteris, kamu, Lindong. Namun, tepat ketika teriakan mereka mendarat, pria paruh baya, yang telah dicengkeram oleh sosok itu, menatap sosok di depannya dengan ketakutan yang tak tertandingi memenuhi ekspresinya, sementara suaranya terdengar dengan susah payah. Kamu baru saja mengatakan bahwa sekte boneka mengerikan menangkap binatang iblis. Lindong memiliki mata merah-merah saat dia menatap pria parubaya di depannya, suaranya terdengar seolah-olah itu berasal dari 9 neraka di bawah. Jangan bunuh aku tidak pernah menyinggungmu, aku bisa memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Binatang iblis yang ditangkap oleh sekte boneka mengerikan memang yang mengikutimu ke dalam celah yin hitam misterius setengah tahun yang lalu. Hari ini, Teng Sa telah menyebarkan berita bahwa dia ingin memurnikan binatang iblis itu menjadi boneka binatang di depan semua orang sebagai peringatan bagi mereka yang telah menyinggung sekte boneka mengerikan. Menatap tatapan Lindong yang praktis akan melahap seseorang, pria parubaya itu memahami beratnya masalah ini dan segera meludahkan semua yang dia tahu tentang situasinya. Ledakan. Ketika suara pria parubaya itu mendarat, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba terbentang dari tubuh Lindong, menyebabkan beberapa orang di dekatnya langsung tersentak ke belakang saat mereka memuntahkan darah. Teng Sa, jika aku tidak mengubah sekte boneka mengerikanmu menjadi sungai darah hari ini, aku, Lindong bersumpah bahwa aku bukan manusia. Ekspresi Lindong adalah jahat sebagai niat membunuh maniak menyembur keluar dari hatinya. Dia melemparkan orang di tangannya saat sosoknya bergerak, dan cahaya keemasan membubung ke langit, membawa serta langit yang penuh dengan niat membunuh yang dingin saat melesat menuju lokasi sekte boneka mengerikan. Hari ini, dia akan membantai sekte boneka mengerikan. Gunung Black Yin yang misterius, kota boneka mengerikan. Saat ini, kepala yang tak terhitung jumlahnya terombang-ambing di alun-alun raksasa di puncak Gunung Black Yin yang misterius, pemandangan yang sangat ramai. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh tempat berkumpul di sini. Untuk sementara waktu, berbagai suara dan suara berkumpul bersama sebelum membubung di langit, dan menyebar ke kejauhan sehingga bisa terdengar bahkan sejauh 100 meter. Di beberapa kursi di alun-alun, duduk beberapa pemimpin sekte terkenal Provinsi Great Desolate. Dengan melihat sekilas, orang dapat mengatakan bahwa ada beberapa dari mereka dan bahkan mulai dari sekte iblis besar dan Wu Zong dari aliansi bela diri ada di antara mereka. Formasi semacam ini cukup besar. Apa yang direncanakan kultus boneka mengerikan? Saya mendengar bahwa mereka telah mengundang hampir semua sekte dan faksi terkenal di Provinsi Great Desolate selama 2 hari terakhir ini. Menurut berita internal yang aku peroleh, sekte boneka mengerikan berencana menyatukan faksi-faksi Provinsi Great Desolate untuk membentuk aliansi, untuk melontarkan diri mereka ke jajaran elit kekaisaran yang besar. Apa ambisi Teng Lei sebenarnya sebesar ini? Ada begitu banyak faksi dalam Provinsi Great Desolate. Ingin mengintegrasikan semuanya bersama-sama lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, sekte iblis besar dan aliansi bela diri tidak jauh lebih lemah dari sekte boneka mengerikan,
bagaimana mungkin mereka mengizinkan hal semacam ini? Tengsa telah maju ke tahap manifestasi lanjutan. Oleh karena itu, akan sulit untuk menemukan lawan baginya di seluruh provinsi Great Desolate. Bersama dengan fondasi yang kuat dari Sekte Boneka Mengerikan, mereka mungkin memiliki sedikit kualifikasi untuk melakukannya. Ini akan sulit. Di alun-alun besar yang tak tertandingi itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah berbagai pemimpin yang duduk saat bisikan diam-diam menyebar. Menanggapi banyak bisikan ini, ekspresi pemimpin sekte tetap tanpa ekspresi, menyebabkan mereka tidak dapat menebak dengan tepat apa yang dia pikirkan. Dong! Di tengah keriuhan, suara dong tiba-tiba terdengar. Segera, keributan di alun-alun menjadi jauh lebih tenang saat tatapan demi tatapan melihat ke arah posisi paling depan. Itu adalah posisi Sekte Boneka Mengerikan, dan di tengahnya adalah pemimpin Sekte Boneka Mengerikan, Tengsa. Di bawah perhatian orang banyak, Tengsa perlahan berdiri, sementara senyum tipis muncul di wajahnya yang sangat muram. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke sekelilingnya sebelum dia berkata, "Karena semua orang di sini cukup ramah untuk muncul di kultus boneka mengerikan saya, izinkan saya berterima kasih kepada kalian semua terlebih dahulu." Kata-kata Tengsa segera menyebabkan beberapa faksi mengepalkan tangan dan membalas salamnya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Sekte Boneka Mengerikan adalah faksi yang paling kuat, dan bahkan Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri tidak berani menyinggung mereka. Haha, semua orang di sini pasti bertanya-tanya mengapa aku mengundang kalian semua. Tengsa tersenyum. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia dengan santai berkata, "Saya yakin semua orang di sini tahu bahwa meskipun Provinsi Great Desolate kami adalah provinsi terbesar di dinasti Yan Besar, peringkat kami bukanlah yang tertinggi. Di dinasti Yan Besar, faksi elit masih merupakan 4 klan besar serta faksi-faksi dengan latar belakang yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang berperan penting di dinasti Yan Besar dan mereka dapat menikmati hak istimewa yang sangat besar. Namun, kami hanya dapat menempati satu wilayah dan ini benar-benar membuat frustrasi." Di kursi, Mulei, Wu Zong dan sisanya dengan lembut mengerutkan alis mereka, seolah-olah mereka tahu apa yang akan dikatakan Tengsa. Sementara itu, di belakangnya, Mu Qianqian dan Wu Qi sama-sama individu yang tajam. Ketika mereka melihat ekspresi ayah mereka, hati mereka juga tenggelam. Jadi, apa sebenarnya yang diinginkan pemimpin Sekte Tengsa? Saat ini, pemimpin faksi lain menangkupkan tinjunya dan bertanya. Berdasarkan faksi manapun di dinasti Yan Besar saja, kami secara alami tidak dapat masuk ke jajaran elit dinasti Yan Besar. Namun, jika kita bersekutu, kita akan mampu melawan faksi-faksi teratas di dinasti Yan Besar. Pada saat itu, kita akan menikmati hak istimewa yang tak terhitung jumlahnya yang jauh melebihi apa yang dapat ditawarkan Provinsi Great Desolate. Semua orang di sini akan sangat diuntungkan. Kata-kata Tengsa memiliki daya pikat tertentu. Pemimpin Sekte Tengsa ingin membentuk aliansi. Pemimpin faksi lain membuka mulutnya dan berbicara. Ya, Tengsa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian, matanya perlahan menyapu seluruh bidang sebelum dia akhirnya berhenti di Mulei dan Wu Zong. Kemudian, dia tersenyum ketika dia berkata, "Apa pendapat kalian tentang saran saya?" Seluruh tempat itu sunyi. Mata beberapa orang dari berbagai faksi mulai berbinar. Jika ini adalah aliansi asli, mungkin bisa diterapkan. Namun, Tengsa ini sangat ambisius dan motifnya tidak mungkin sesederhana itu. Oleh karena itu, banyak dari mereka khawatir bahwa mereka hanya akan berakhir sebagai alat untuk Tengsa. Apa yang dikatakan pemimpin Sekte Tengsa memang masuk akal. Jika kita bersekutu, kita tidak perlu lagi takut pada apa yang disebut 4 klan besar serta faksi besar dengan latar belakang yang sangat solid. Status kami pasti akan melonjak dibandingkan dengan sekarang. Tepat ketika kerumunan tenggelam dalam keheningan, seorang penatua tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia benar-benar setuju dengan proposal Tengsa. Haha, saat ini Sekte Boneka Mengerikan sangat kuat dan makmur. Lebih jauh lagi, dengan pemimpin Sekte Tengsa yang memimpin, jika kita membentuk aliansi, dia pasti bisa memimpin kita sampai kita bisa berdiri sejajar dengan faksi-faksi teratas lainnya. Pria parubaya lainnya dengan punggung harimau dan pinggang beruang membuka mulutnya dan berbicara. Tak lama setelah mereka berdua berbicara, beberapa faksi lain mengikuti dan mengangguk setuju. Dalam waktu singkat,
saran Teng Sa tampaknya mendapat banyak dukungan. Mata Mulei dan Wu Zong menyapu faksi-faksi yang mendukung proposal tersebut, sementara sebuah tawa melintas di wajah mereka. Mereka berdua adalah pria yang cerdas dan mereka secara alami tahu bahwa faksi-faksi ini telah lama dibeli oleh sekte boneka mengerikan. Meskipun demikian, meskipun mereka tahu fakta ini, hati mereka agak tertindas. Dalam waktu setengah tahun ini, Ghastly Puppet Cult menjadi semakin kuat dan mereka diam-diam bersekutu dengan beberapa faksi. Secara teknis, mereka dapat dianggap sebagai faksi nomor 1 di Provinsi Great Desolate. Oleh karena itu, ini adalah berita yang sangat buruk bagi Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri. Lebih jauh lagi, jika mereka memilih untuk melawan Sekte Boneka Mengerikan sekarang, bahkan jika Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri bergabung, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan. Bagaimanapun, Teng Sa berada pada tahap manifestasi lanjut dan itu sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati siapapun. Saudara laki-laki Mulei dan saudara laki-laki Wu Zong, bagaimana menurut kalian berdua? Di alun-alun, Teng Sa tiba-tiba tersenyum saat matanya beralih ke duo Mulei. Jelas, dia mengerti bahwa selama dia mampu menaklukkan Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri, seluruh Provinsi Great Desolate akan menjadi domain dari Sekte Boneka Mengerikan miliknya. Masalah ini sangat serius dan kita harus mempertimbangkannya dari perspektif jangka panjang. Mulei dan Wu Zong saling melirik, sebelum mereka berdua tersenyum. Saat ini, mereka tidak berani secara terbuka menolak Teng Sa, oleh karena itu, mereka hanya bisa menyeret waktu. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, Teng Sa tersenyum lembut. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang dipikirkan duo Mulei. Setelah dia dengan santai menggumamkan beberapa kata, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Kemudian, lusinan murid Sekte Boneka Mengerikan mengangkat panggung raksasa dan perlahan berjalan keluar. Di dalam sangkar, binatang iblis raksasa sekarang secara maniak menghantam sangkar baja, menyebabkan bunyi gedebuk terus-menerus terdengar. Aura yang sangat kuat dari binatang iblis itu mungkin pada tahap manifestasi awal. Saat mereka menatap binatang iblis di dalam sangkar baja, keributan segera meletus di alun-alun. Apakah itu, binatang iblis Lindong? Mu Qianqian dan Wu Qi menatap binatang iblis di dalam sangkar baja, sementara wajah mereka sedikit berubah. Sehubungan dengan Little Flame, mereka cukup akrab. Binatang iblis itu mungkin telah mencapai tahap manifestasi awal. Namun, masih gagal untuk melarikan diri dari Sekte Wayang Mengerikan, ekspresi Mulei dan Wu Zong agak sedih. Keduanya tahu bahwa dalam pertempuran 1 lawan 1, bahkan jika itu mereka mungkin tidak bisa menaklukkan Little Flame. Namun, Sekte Wayang Mengerikan mampu menangkapnya secara langsung. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Sekte Boneka Mengerikan jauh lebih kuat dari mereka. Teng Sa jelas mencoba untuk memamerkan kekuatan Sekte Boneka Mengerikan. Mu Qianqian dengan lembut mengertakkan gigi peraknya saat dia berbicara dengan lembut. Saya percaya bahwa sebagian besar dari Anda tidak terbiasa dengan binatang celaka ini. Setengah tahun yang lalu, binatang malang ini terjun ke celah yin hitam misterius bersama dengan bajingan kecil Lindong. Namun, sementara bajingan kecil itu mati di dalam, binatang malang ini selamat. Sekarang pemimpin sekte ini berencana untuk menguliti binatang ini hidup-hidup dan menggunakan darah segarnya untuk menandai aliansi kita. Senyum berbisa yang menyebabkan seseorang menggigil muncul di mata Teng Sa. Kemudian, dia langsung meluncurkan pukulan dan langsung menghancurkan sangkar baja. Mengaum, sangkar logam meledak dan api kecil di dalamnya segera berencana untuk mengepakkan sayap darahnya untuk melarikan diri. Namun, sebelum bisa bergerak, Teng Sa melangkah maju. Kemudian, dia menggenggam tangannya sebelum tangan Yuan Power raksasa terbentuk di udara sebelum dengan kejam menamparkan tubuh Little Flame. Bang! Tubuh Little Flame menabrak alun-alun saat retakan besar menyebar dari bawahnya. Sisik di sekujur tubuhnya pecah sementara darah segar mengalir keluar dengan panik. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Menyinggung sekte boneka mengerikan saya, bahkan jika itu hanya binatang buas, pemimpin sekte akan memastikannya kehilangan keinginan untuk hidup dan memohon kematian. Suara berbisa Teng Sa terdengar di telinga semua orang, menyebabkan cukup banyak wajah orang berkedut. Orang ini jelas-jelas memperingatkan mereka semua. Bajingan ini, Mu Qianqian mengertakkan gigi peraknya. Dia tidak menyangka bahwa Teng Sa akan begitu tirani dan kejam hari ini. Mulei dan Wu Zong saling bertukar pandang saat tinju mereka sedikit mengepal.
Kata-kata Teng Sa jelas ditujukan untuk mereka berdua. Sepertinya jika mereka tidak menyetujui aliansi hari ini, pertempuran tragis pasti akan terjadi. Dari lokasinya yang tinggi, fluktuasi ekspresi semua orang memasuki mata Teng Sa saat senyum sinis di bibirnya semakin lebar. Makhluk jahat, jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan fakta bahwa kamu mengikuti tuan yang tidak berguna. Teng Sa sungguh-sungguh menertawakan surga sementara aura kejam meledak. Meremas tinjunya, tangan Yuan Power raksasa menamparkan ke bawah dengan kekuatan yang kuat, menghantam keras ke arah api kecil yang sudah tidak bisa bergerak. Bang! Suara keras yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di alun-alun saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi di tengah alun-alun. Namun, alih-alih tontonan berisi darah yang mereka harapkan, mereka tiba-tiba melihat lingkaran hampir padat seperti layar cahaya energi mental menyebar di atas api kecil, melindunginya. Selain itu, ketika serangan Teng Sa mendarat di layar cahaya energi mental, itu hanya menyebabkan riak kekerasan menyebar, dan tidak berhasil memecahkannya. Layar cahaya energi mental ini sebenarnya sangat kuat. Pikiran orang yang tak terhitung jumlahnya terhenti pada saat ini, sebelum mereka tiba-tiba berbalik ke arah Little Flame, hanya untuk melihat sosok yang perlahan muncul di depannya seperti hantu. Lin Dong. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyatu pada wajah muda bermata merah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung dan menakutkan. Segera, napas tak percaya terdengar di alun-alun, sementara senyum sinis di wajah Teng Sa perlahan membeku. Bersambung, terima kasih. Jangan lupa bantu subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa kembali.